Mari sekali lagi kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus-Mu telah berada dalam hati kami masing-masing. Bila pada saat ini Tuhan bekerja dalam diri setiap kami, menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Kami siap untuk baca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersyukur pada Tuhan, hari Minggu ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama dan melaksanakan ibadah kita. Pada pagi hari ini saya hendak membagikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 24. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 24. Satu Samuel pasal 24. Kita akan baca silih berganti. 1 Samuel pasal 24. Kita akan baca nanti silih berganti. Yang perempuan baca ayat-ayat yang ganjil, dan yang pria bersama-sama saya nanti baca ayat-ayat yang genap. Ya, silih berganti kita sampai selesai satu pasal ini. Ya, baik, kita akan mulai. 1 Samuel pasal 24 di bawah judul Daud membiarkan Saul hidup. 1, 2, 3. Silakan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat jahat terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu.
tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan padaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sudah itu dengan suara menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah padaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melepaskan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, walaupun 1-2 kali saya memilih dari Samuel, ya, tapi tidak berarti bahwa saya senang banget dengan kitab Samuel atau favorit begitu loh. Ya. Itu juga nanti kalau kita menyampaikan dengan bagian-bagian firman Tuhan yang lainnya. Lalu di sini kita berhadapan dengan tokoh Daud, juga bukan berarti saya favorit dengan tokoh Daud. Kalau tokoh PL ada yang lain yang saya favorit. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ya, PL juga firman Tuhan, PB juga firman Tuhan. Jadi ya perlu diberitakan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apalagi kita yang sudah pernah mengecap pendidikan di sekolah teologia. Jadi nanti ketika kita sampai ke gereja ataupun pelayanan di sekolah ataupun di mana-mana, ya saudara tidak bisa mengatakan, ya saya khotbah dari PB saja. Atau saudara juga tidak bisa mengatakan, saya khotbah dari PL saja. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kalau saudara khotbah maunya dari PL saja, ya mungkin agama saudara bukan Kristen, tapi Yudaisme. Kalau saudara maunya PB saja, ya tidak tahu ya, belum ada sih agama yang hanya PB doang. Ya. Apakah setengah Kristen, setengah lain, tidak tahu. Ya. Tapi Alkitab kita adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru perlu kita pelajarin dan perlu kita renungkan bersama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, di dalam pasal ini 1 Samuel 24 ada satu kejadian di sini di mana kejadian yang serupa di dalam seluruh Alkitab hanya 2 kali muncul. Ya. Di dalam PL juga seperti itu, hanya 2 kali muncul. 1 kali di sini dan 1 kali di tempat lain, di kitab lain. Kejadian apakah itu? Nah, mari kita lihat bersama. Ayat ke-4. 1 Samuel pasal 24 ayat ke-4.
Ia masuk ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ya. Jadi ada dua tokoh disebutkan di dalam satu ayat ini. Saul sampai di kandang-kandang domba tepi jalan, masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Terus Daud bersama orang-orangnya ada di bagian yang dalam dari gua itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang tadi kita tanyakan, hanya ada dua kejadian yang dicatat dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Satu di sini, satu di tempat lain, yaitu kisah ada orang buang hajat. Ada satu bagian lagi, nanti saudara cari sendiri, baca-baca, dan di situ pun sangat menarik. Ya, ngapain Alkitab catat hal-hal yang gini? Ya, kadang-kadang orang bisa pikir tidak karu-karuan, gitu. Ya, hal sepele begini kok ngapain dimasukkan di dalam kitab suci? Mari kita bersama-sama, saya ajak kita untuk melihat dulu tentang penerjemahan. Ya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Ya. Ini Alkitab terjemahan baru, ya, TB. Apakah ada di antara saudara yang membawa bahasa Indonesia sehari-hari? Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Kalau ada, coba saudara baca. Ya. Gimana dia mencatat atau menerjemahkan bagian itu? Ada yang membawa terjemahan sehari-hari? Tidak ada, oke. Ya. Nah, bahasa Inggris, salah satu bahasa Inggris, ya, salah satu versi bahasa Inggris terjemahkannya is nature. Ya. Ada lagi terjemahan lain itu relieve himself. Kalau di dalam naskah Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, mestinya cover his feet. Ya. Menutupi kakinya. Saul masuk ke dalam gua dan menutupi kakinya. Ya. Itu mengikuti naskah yang Ibrani, yang oleh bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi membuang hajat. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia tidak salah, ya, dan terjemahan bahasa Inggris beberapa yang saya tadi sebutkan untuk menjadi perbandingan bagi kita juga tidak salah. Ya. Itu hanya cara pengungkapan berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa untuk mengungkapkan sesuatu perbuatan, yaitu dengan berbagai-bagai macam cara. Kita bisa pikir-pikir sedikit lagi dalam bahasa Indonesia aja. Ya. Kalau seandainya sampai hari ini sih bahasa Indonesia paling sedikit ada 3 versi, ya. Terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan masih ada itu, ya, masih ada di luar 3 itu. Nah, saudara, bahasa Inggris kita tahu banyak banget, ya. Kalau saudara buka di dalam aplikasi-aplikasi atau software-software yang cukup lengkap berkaitan dengan versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, 25 macam lebih, ya, 25 macam lebih. Terjemahan bahasa Mandarin, menurut teman yang pernah periksa terjemahan bahasa Mandarin lebih dari 10 macam. Ya. Setiap zaman orang bisa kembangkan lagi terjemahan yang baru lagi dengan pertimbangan ini, pertimbangan itu. Ya. Nah, gebrakan dalam bahasa Indonesia yaitu kepada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Suatu hari, jikalau ada Alkitab terjemahan untuk bahasa prokem, menurut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini mau diterjemahkan apa yang tepat? Saul masuk ke dalam untuk membuang hajat.
Atau saya kasih saudara perbandingan. Seandainya satu hari ada terjemahan versi Alkitab Bahasa Indonesia untuk orang-orang kantoran, ya, orang-orang kerja di bank, yang jadi staf di mana, di perusahaan ini, perusahaan itu, di perdagangan. Kira-kira menurut saudara akan diterjemahkan menjadi apa? Kalau satu hari ada Alkitab terjemahan seperti itu untuk orang-orang kantoran, kemungkinan besar saya kasih tahu saudara, ya, ini yang saya amatin di masyarakat itu. Untuk orang-orang kantoran kemungkinan mereka akan terjemahkannya menjadi Saul masuk ke dalam untuk BAB, ya. Kemungkinan itu. Seandainya menjadi bahasa prokem lagi Alkitab versi remaja, mau diterjemahkan apa? Saul masuk ke dalam gua itu dan buang air besar. Atau bahkan bisa bahasa sehari-hari yang lebih apa ya? Lebih memasyarakat. Ya. Bahasa yang lebih memasyarakat bisa diterjemahkan menjadi, tidak enak kita katakan, tapi saya ingin memberikan saudara perbandingan. Bisa saja diterjemahkan menjadi Saul masuk ke dalamnya untuk Beol. Tidak enak juga yang lain, saya harus katakan juga untuk perbandingan saudara, mungkin juga bisa terjemahkan dalam bahasa prokem, Saul masuk ke dalam untuk berak. Ataupun kata-kata lain yang bisa dipilih dengan mempertimbangkan ini dan pertimbangan itu. Nah, kenapa kalau begitu di dalam bahasa Ibrani dipakai Saul menutupi kakinya? Nah, pertimbangannya adalah karena Saul seorang raja. Artinya dia punya kedudukan yang tinggi mulia di tengah-tengah rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu dipakai kata yang halus sekali, yaitu menjadi menutupi kakinya, di mana orang-orang Ibrani yang bisa, orang-orang berbahasa Ibrani yang bisa merasakan halus dan mulianya kata-kata itu. Kita sebagai orang-orang di luar itu yang tidak berbahasa ibu itu sulit untuk memahaminya. Itu adalah bentuk eufemisme. Nah, sehingga ketika Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru menerjemahkannya, membuang hajat, itu pun juga adalah satu bentuk eufemisme. Kalau kita banding-bandingkan misalnya antara membuang hajat dan membuang air besar, sama-sama halus sih. Tapi kalau mau dipilih, harus pilih salah satu di antara dua, ya barangkali buang hajat akan lebih halus dibanding buang air besar. Tentu dua ini lebih halus dibandingkan kata-kata lain tadi yang kita sebutkan. Nah, karena Saul adalah seorang raja berkedudukan mulia di tengah-tengah rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis kitab Samuel perlu memilih kata-kata untuk mengungkapkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, lantas lebih jauh kita harus berpikir lagi dan mengajukan pertanyaan di sini. Kenapa hal-hal sepele begini dicatat di dalam Alkitab? Apa perlunya Alkitab ngurusin hal-hal sepele begini? Ya. Nah, tadi kita katakan hanya dua kejadian yang serupa dengan ini tercatat dalam Alkitab. Satu kali di sini, satu kali lagi di kitab lain. Saul pulang dari berperang dengan orang Filistin, mengalahkan orang Filistin. Pulang dari mengalahkan orang Filistin, membawa kemenangan. Wajarnya adalah baik Saul dan tentara yang bersama-sama dengan dia merayakan kemenangan dan mereka bisa beristirahat. Tetapi dikatakan dapat berita, Daud ada di perbukitan En-Gedi.
Begitu dapat berita, Saul langsung siap lagi. Memilih 3.000 orang yang pilih, tentara yang sangat terlatih. Menyertai dia, langsung berangkat lagi mencari Daud. Ya. Berarti hal ini menjadi serius sekali. Ya. Bagi Saul itu perkara yang besar, dan bagi sebagian orang yang dekat dengan dia itu pun perkara besar. Sehingga mereka tidak lebih dulu tenang istirahat merayakan kemenangan, tapi mereka segera berangkat lagi. Bahkan bukan membawa sembarang orang atau sembarang tentara, tapi membawa tentara-tentara yang sangat terlatih dan sangat terpilih. Jadi di dalam pandangan Saul, Daud ini adalah seorang yang besar, seorang yang hebat, seorang yang berbahaya, sehingga harus dipilih 3.000 orang yang sangat terlatih. Nah, pergilah mereka dan sampailah di daerah itu, mereka mulai akan mencari, tapi ya di mana-mana seluruh dunia sehari-hari orang akan buang hajat. Ya. Kedokteran mengatakan yang wajar sehari sekali. Tapi ada orang juga 2-3 hari baru sekali. Ya. Tapi kalau kelamaan berhari-hari itu tidak wajar, pasti sakit nantinya. Ya, pasti sakit. Tapi kalau keseringan, sehari keseringan, ya itu juga tidak wajar. Pasti ada yang tidak benar di dalam sistem pencernakannya. Dan tampaknya sih Raja Saul sehat-sehat saja. Ya, sehat-sehat saja. Memang sudah waktunya panggilan hidup untuk membuang hajat. Ya. Maka ya mana tempat yang ada ya sudah begitu loh. Ya, namanya juga di luar rumah. Ya, tidak bisa tunggu-tunggu. Ya, satu pekerjaan yang sulit tunggu-tunggu adalah membuang hajat dan membuang air kecil. Ya. Kalau bilang tidak bisa, tunda dulu nantilah 5-10 menit lagi, susah. Apalagi ada orang yang sakit ini sakit itu, lebih susah lagi menahannya. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat wajar. Tapi hal yang sangat wajar ini di dalam peperangan itu akan berubah menjadi hal yang sangat berbahaya. Hal yang sangat wajar akan bisa berubah menjadi hal yang sangat berbahaya. Makan sehari 3 kali itu adalah hal yang wajar. Tapi dalam peperangan, engkau makan sehari 3 kali, kadang-kadang bisa menjadi sangat tidak wajar dan sangat membahayakan dirimu. Itulah yang terjadi pada Saul. Tidak mungkin kan? Raja buang air besar, dikawal kiri kanan gitu loh. Ngapain juga? Ya, kan tidak akan dilindungi dia. Jadi orang-orang lain ya istirahat sekitar situ. Raja Saul masuk ke dalam gua itu. Repotnya jika dia buang air besar dalam gua itu justru Daud dan orang-orangnya. Mereka rupanya sedang bersembunyi di dalam gua itu. Atau bahkan beristirahat sambil mengintai dari dalam gua itu. Jadi dalam gua, melihat ke depan gua tentunya dari gelap kepada terang. Sementara orang dari depan gua masuk ke dalam gua, dari terang melihat ke dalam gelap. Ya, dalam kondisi seperti ini, maka orang yang berada dalam gua itu dia akan punya kelebihan, yaitu bisa melihat dengan jelas. Dibandingkan sebaliknya, orang dari luar gua berjalan masuk ke dalam gelap. Dari yang terang dia melihat langsung masuk ke dalam gelap, dia perlu menyesuaikan diri supaya matanya mulai bisa menyesuaikan diri dengan gelap dan mulai pelan-pelan bisa melihat lebih jelas. Nah, dalam kondisi seperti itulah maka Alkitab mencatat orang-orang yang bersama dengan Daud berkata, inilah waktu yang Tuhan berikan padamu. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Artinya apa? Artinya seperti kata-kata yang kemudian di ayat-ayat bawahnya itu dikatakan sendiri oleh Saul. Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Dalam peperangan hukum ini sangat berlaku secara umum.
Sangat berlaku secara umum. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bagian inilah, di titik inilah menjadi satu pergumulan yang besar bagi Daud. Ya. Disinilah pentingnya ayat tersebut, menjadi pergumulan yang besar bagi Daud. Dia harus ambil keputusan, lakukan atau tidak, bunuh atau tidak bunuh, atau mau diapakan. Dan waktunya hanya sangat pendek, harus cepat sekali mengambil keputusan, dan dia harus mengambil keputusan. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, kalau kita mau gambarkan adalah mereka dorong-dorongan. Ayo, ayo maju, ini pedangnya, ayo maju, ayo maju. Kalau kamu tidak berani maju atau kamu segan, kalau kamu takut, sudah, tidak apa, kamu tunggu aja. Saya yang maju wakilin kamu. Seperti itu kejadiannya. Daud dalam waktu yang pendek itu dia harus mengambil keputusan dan harus membuat satu keputusan. Baik bagi dirinya maupun orang-orang yang menyertai dirinya selama ini, yang setia dengan dia selama ini. Itu yang membuat sulit. Dan itulah berharganya ayat 4 di dalam 1 Samuel pasal 24 ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, jikalau pada waktu itu engkau adalah Daud, keputusan apa yang mau engkau ambil? Kalau engkau adalah seorang Daud, apa yang mau engkau perbuat? Apa yang mau engkau lakukan? Putuskan bagi dirimu sendiri. Atau apa yang mau engkau lakukan, putuskan bagi orang-orang yang selama ini setia kepadamu dan menyertai engkau, siap mati bagimu. Itulah berharganya pergumulan ini. Jikalau saudara-saudari suka dengan cerita-cerita silat, film-film martial art, ada salah satu versi Jepang yang saya yakin kita tahu banyak. Versi Jepang tentang hal ini yang sangat terkenal di mana-mana itu apa? Tentang film-film apa? Atau tentang cerita-cerita apa? Orang Jepang kan punya banyak, ya, punya banyak macam-macam jenis bela diri, termasuk karate kan dari Jepang. Ya. Apalagi jujitsu, ya, termasuk orang-orang gemuk besar tinggi itu apa? Sumo. Yang paling terkenal dari Jepang apa? Yang paling terkenal dari Jepang. Masa tidak tahu sih? Pakainya hitam, matanya doang kelihatan. Ninja, ya. Yang paling terkenal dari Jepang itu ninja. Nah, di dalam sejarah Jepang pernah ada 2 kelompok ninja yang sangat terkenal dan mereka sering bertanding, ya. Kita sebut aja kelompok ninja A, kelompok ninja B. Mereka sangat sering beradu dan sering bertanding untuk memperebutkan pamor mereka. Jadi dikatakan bahwa ninja A selalu menang atas ninja B, ya. Ninja B tidak pernah menikmati kemenangan dan ninja B ingin satu kali saja bisa menang, udah cukup, senang, puas gitu loh. Pengen satu kali saja bisa menang, sudah senang, ya. Tapi tidak bisa menang-menang. Dan saudara-saudara sekalian, tahukah Anda cara yang mereka akhirnya bisa dapatkan untuk bisa mengalahkan, yaitu mereka melakukan pengintaian kepada pemimpin ninja A, diselidiki aktivitas sehari-harinya dari pagi bangun tidur apa yang dikerjakan, terus sampai siang apa dikerjakan, terus sampai sore apa dikerjakan, terus sampai malam apa yang dikerjakan, terus diselidiki aktivitas sehari-harinya dan akhirnya didapat, ya, didapat satu kesimpulan, jam sekian setiap hari pemimpin ninja A ini akan buang hajat. Jadi tahu mereka. Akhirnya mereka mengutus 2-3 orang. Waktu pemimpin ninja A ini sedang buang hajat, pada waktu itulah serangan dilakukan dan mereka menang dan mati pemimpin ninja A itu. Oleh karena apa, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian? Manusia itu adalah manusia yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi manusia yang paling hebat sekalipun seperti
kelompok ninja A dan pemimpinnya itu, kalau dia sedang buang air besar, maka dia berada dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Dia berada dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Oleh karena itu sehebat apapun dia pada umumnya, ketika dia sedang buang hajat, kondisinya sangat lemah dan mudah diserang dan mudah sekali dikalahkan. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita berbalik kepada Saul, berbalik kepada Daud. Kalau kita mau melihat hal ini, maka Saul itu berada dalam kondisi seperti pemimpin ninja A. Daud boleh kita katakan pemimpin ninja B. Dan pada kejadian ini ada kesempatan emas bagi Daud untuk membunuh Saul. Kalaupun dia sungkan, dia segan, Daud bisa memberikan kesempatan, bisa diwakili oleh teman-temannya, bisa diwakili oleh orang-orang yang lain, bahkan orang-orangnya yang tidak terlalu terlatih pun bisa mewakili Daud untuk membunuh Saul pada kondisi sedang sangat lemah itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang kita lihat di dalam kejadian ini adalah Daud mengambil keputusan, dia tidak akan menjatuhkan tangan pada Saul. Dan lebih penting lagi adalah bukan itu saja. Dikatakan Daud mencegah orang-orangnya untuk menjatuhkan tangan pada Saul. Jadi dua hal itu yang penting sekali di sini. Daud berkeputusan bagi dirinya, dia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Saul. Lalu Daud mencegah orang-orang yang bersama dengan dia untuk juga tidak membunuh Saul. Yaitu Daud mengambil satu prinsip, pertimbangannya adalah Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Walaupun kemudian Saul ditolak oleh Allah. Dan oleh karena itu Daud tidak akan menjatuhkan tangan atas dia. Dan dengan kata-kata itu juga Daud mencegah orang-orang yang menyertai dia untuk menjatuhkan tangan pada Saul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, disinilah kita melihat pentingnya Alkitab mencatat hal-hal yang sepele ini. Ya. Hal-hal yang sepele dalam kehidupan manusia, kalaupun sampai dicatat oleh Alkitab, itu pasti ada kepentingannya, pasti ada keperluannya untuk mengajar dan mendidik kita, mendidik anak-anak Tuhan. Suatu hari nanti engkau pelayanan di gereja, pelayanan di sekolah. Bahkan mungkin juga ada di antara kita, bahkan pelayanannya sampai ngurusin para politikus. Atau engkau sendiri terjun ke dalam dunia politik. Ya. Kalau satu hari memang kau yakin banget Tuhan pimpin engkau ke jalan itu, ya jalanin. Ya. Tapi kalau enggak, ya jangan dijalanin. Ya. Tapi entah apapun nanti pelayananmu, di gereja kah, di sekolah kah, dalam masyarakat kah, atau bahkan ke dalam dunia politik, engkau harus mengenal dengan baik dunia ini. Kau harus bisa membaca dengan baik segala situasi-kondisi tengah masyarakat di dunia ini. Tapi di tengah-tengah itu semua, jangan kita kehilangan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satu prinsip penting adalah yang tadi ayat yang dibacakan oleh oleh Samuel. Oh ya, kok tadi kamu bisa pilih ayat Roma 12? Dapat gimana? Hah? Oh, dari Pak Yunus. Itu sudah ditentukan atau enggak? Atau kamu pilih sendiri? Oke, ya. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi aplikasi dari bagian ini, yaitu ayat dalam Roma 12. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya. Dan ada ayat lain lagi kita tentu ingat, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Raja Saul sudah beberapa kali punya ikhtiar untuk membunuh Daud.
Ya. Dan setelah kejadian dalam pasal 24 ini pun dan seterusnya, saudara masih lihat, masih ada ikhtiar di dalam diri Raja Saul untuk membunuh Daud. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tetapi ketika kita belajar sebagai Daud, kita menempatkan diri sebagai Daud, kita mestinya juga bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Ya. Juga di tengah-tengah dorongan dari orang-orang di sekitarnya untuk dia juga tidak menggunakannya. Ini salah satu hal yang bisa memperlihatkan kebesaran dari seorang Daud. Tapi saudara juga jangan keliru, dalam kisah hidup Daud juga banyak penumpahan darah. Ya, peperangan-peperangan banyak penumpahan darah. Dan ada yang paling besar adalah yang kita pernah bahas, yaitu tentang pembunuhan terhadap Uria. Itu adalah perkara yang besar. Ya. Walaupun Daud mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tapi konsekuensi dari perbuatannya itu tidak terhindarkan. Ya. Di dalam keluarga Daud sendiri pun banyak berlumuran darah. Ya. Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon dibunuh oleh Absalom. Kemudian Adonia juga mati. Jadi di dalam keluarga Daud juga berlumuran darah. Ya. Ini merupakan konsekuensi dari perbuatan dia, terutama adalah membuat rancangan pembunuhan terhadap Uria. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita bisa boleh melihat di dalam pasal 24 ini kebesaran dari seorang Daud. Mari kita belajar bersama kebesaran dari seorang Daud. Sampai ayat-ayat berikutnya, saudara baca dengan baik-baik. Sebelum Raja Saul pergi meninggalkan itu, balik lagi bawa tentaranya, kembali lagi ke ibu kota. Raja Saul masih mengucapkan kata-kata berkat kepada Daud. Mengucapkan kata-kata berkat bagi Daud. Nah, saudara-saudaraku sekalian, itu sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa. Dalam hidupmu satu kali, kalau engkau menerima kata-kata berkat dari musuhmu, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kalau engkau menerima kata-kata berkat dari hamba Tuhan di gerejamu, dari orang tuamu, atau dari penatua dan lain-lain, itu adalah hal yang wajar, ya, bersyukur. Tapi ada hal yang lebih besar yang Daud dapatkan di sini adalah mendapatkan kata-kata berkat dari musuhnya, dari orang yang hendak membunuh dia. Hal yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, suatu hari dalam hidupmu, kalau engkau taat pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, satu kali siapa tahu Tuhan beri kesempatan bagimu mendapatkan kata-kata berkat seperti yang Daud dapatkan itu. Tapi sebelum kata-kata berkat itu terdengar olehmu atau diucapkan oleh orang itu, engkau akan banyak mengalami perjalanan di dalam rimba. Ada seorang tokoh, ya, tokoh Asia yang luar biasa dalam kekristenan. Ada banyak tokoh-tokoh Asia yang luar biasa. Ya. Sundar Singh, John Sung, itu termasuk di Indonesia Kiai Sadra dan lain-lain. Ya. Masuk misionaris barat yang ke Asia masih banyak, ya. Hudson Taylor, Nommensen, para pendahulu Nommensen, ya. Ada satu tokoh yang hari ini saya ingin bagikan bagi saudara sedikit, yaitu seorang tokoh namanya Kagawa, ya. Lengkapnya Toyohiko Kagawa. Dulu bukunya sudah terjemahkan oleh BPK dalam bahasa Indonesia, ya. Bukunya agak kecil, tidak terbit lagi, ya, sayang, menurut saya sayang tidak terbit lagi. Saya pernah kirim surat usulkan untuk terbit lagi karena menurut saya berharga sekali buku itu. Ya. Di perpustakaan kita saya lihat kemarin lagi cari-cari buku lain, pas dekat rak itu temu buku yang sama tapi dalam bahasa Inggris. Ya.
Penulisnya William Oxling, Kagawa. Dulu buku ini saya baca, menarik sekali, saya dapat di satu perpustakaan gereja yang sudah agak lama, agak kuno baru ada. Ya, perpustakaan gereja yang baru tidak ada karena bukunya tidak terbit lagi. Kalau ada pun ya paling usaha fotokopi. Ya. Waktu saya dapat buku ini saya baca, bagus banget. Ya. Terus satu kali saya pernah fotokopi, kira-kira 20 buku. Ya. Bagi ke teman-teman. Sekarang saya sendiri tidak punya lagi bukunya. Tidak tahu kemana, ya. Entah habis atau kemana gitu. Ya. Kalau saudara punya kesempatan, saudara baca orang ini. Ya, luar biasa sekali. Seorang anak Tuhan di Jepang, hidup antara Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan setelah itu. Ya, dia pernah punya konsep filosofis memimpin negara ini. Waktu itu berhadapan dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi juga seorang yang besar dari India. Ya. Tapi orang ini pemikiran politiknya juga tidak kalah besar. Tapi bukan hanya di dunia politik yang saudara bisa pelajari. Ada banyak hal lainnya saudara bisa pelajarin. Penginjilan, kehidupan pribadi, setia sebagai seorang anak Tuhan, dan lain-lain dan lain-lain. Saya ingin bagikan pada saudara satu saja dari Kagawa. Jadi Kagawa ini pernah sekolah teologi juga, ya, selesai juga. Ya. Waktu di sekolah teologi, karena ada beberapa hal yang dipandang oleh orang-orang lain agak tidak terlalu nature gitu, ya. Maka dia sering tidak disukai orang, ya, tidak disukai orang. Detailnya saudara baca, ya, hal-hal apa itu. Terus dia juga pernah dipukulin orang, ya. Bukan karena dia salah sih, saudara baca sendiri nanti. Suatu hari sampai setelah dia tamat, ya, sampai setelah dia selesai sekolah teologi, masuk ke dalam berbagai pelayanan di masyarakat, ya, juga masuk ke dunia politik dan lain-lain. Ya. Satu hari dia diangkat menjadi pendeta, ya, diangkat ditakdirkan menjadi pendeta. Dan dalam bukunya William Oxling itu diceritakan orang-orang yang menakbiskan dia sebagai pendeta. Orang-orang yang mengangkat tangan, menumpangkan tangan, dan dia berlutut itu adalah orang-orang yang dahulu pernah memusuhi dia. Ya. Pernah berlaku tidak adil terhadap dia. Ini salah satu kebesaran dari orang bernama Kagawa. Dan masih banyak hal-hal lain bagaimana dia PI pada orang-orang, saudara bisa baca. Ya. Di pelabuhan, orang-orang main judi, kulit buru-buru, terima upah main judi selesai, dia tungguin main judi selesai, terus dia PI pada mereka. Ya. Dan banyak hal-hal lainnya. Ya. Salah satu itu saja kita bisa melihat. Orang ini diberkati oleh orang-orang yang pernah musuhinya. Kita pun bisa mendapatkan berkat yang serupa. Tidak semua orang akan menerima berkat seperti ini. Tapi perkara kita taat menjalani kebenaran firman Tuhan itu adalah bagian kita bersama. Ya. Kalaupun engkau dalam hidupmu tidak akan pernah mendapatkan berkat seperti ini, tapi engkau masih perlu belajar sesuatu dari Raja Daud dalam pengalaman dalam 1 Samuel pasal 24. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut balas. Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Setelah kejadian ini pun, Saul juga menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Walaupun dia masih menyimpan ikhtiar untuk membunuh Daud. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita semua. Kita bisa belajar sesuatu dari seorang Daud. Tengah-tengah hidupnya yang juga pernah gagal, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari seorang Daud. Dia pernah mengambil keputusan bagi dirinya, mengambil keputusan bagi orang-orang yang menyertainya untuk tidak membunuh Saul. Disitulah kebesarannya.
Daud. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Daud melepaskan kesempatan ini, tidak ada jaminan bahwa di belakang hari dia tidak akan diincar lagi oleh Saul. Karena pada kenyataannya justru pasal-pasal setelah 24 kita melihat masih ada ikhtiar untuk membunuh Daud. Tapi disitulah kebesaran seorang Daud. Kita bisa belajar dari Daud. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Yang bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh bernama Daud. Tolong kami Tuhan, kami masih akan menjalani kehidupan kami masing-masing. Hidup kami, pelayanan kami, masa depan kami, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berbagai-bagai hal kami akan jalani dan kami akan hadapin. Tolong Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah kami tetap bersandar pada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, jangan kami menjadi kecut, biarlah kami tetap bersandar pada Tuhan. Dan tengah-tengah segala suka dan duka pun kami tetap bersandar pada Tuhan saja. Terpujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.